Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga dibuka bulan Zulhijjah 1440 Hijriah ini, 44 Hijriah ini. Selawat beserta salam tidak pula kita haturkan kepada ruh junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Ta'ala. Idul Adha bisa juga disebut dengan Hari Raya Haji, karena pada saat ini umat muslim sedang melaksanakan haji yang utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Selain Idul Adha juga bisa disebut Hari Raya Haji, Idul Adha juga biasa disebut dengan Idul Kurban, karena menekankan pada arti kurban yang berasal dari bahasa Arab qoroba yaqrobu, yang artinya dekat. Sehingga maksud dari kurban sendiri adalah menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akan dibagikan kepada fakir dan miskin. Dalam masalah kurban, kita kembali diingatkan tentang beberapa peristiwa yang menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yaitu ketika ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan keluarga istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam di satu lembah, yang mana lembah itu sangat sepi dan sunyi, tiada seorang pun yang menempatkan diri di sana. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menempatkan keluarga di sana. Tetapi baik Nabi Ibrahim maupun Siti Hajar sama-sama menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala Siti Hajar kehabisan bekal air minum, ia pun berlari kecil kemari antara Safa dan Marwah untuk mencari air. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk membuatkan mata air Zam-Zam di sana. Lembah yang dulunya gersang kini telah memiliki persediaan air yang melimpah ruah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, untuk membeli air dari Siti Hajar dan Nabi Ismail. Mereka pun memperoleh sumber kehidupan dari berbagai penjuru. Sampai sekarang lembah yang gersang itu dikenal dengan nama Kota Mekah. Kota Mekah yang aman dan makmur berkat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala melukiskan tentang kemakmuran Kota Mekah dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahim rabbi hadza baladan aminah. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabb, jadikanlah negeri ini aman sentosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat tersebut maka sudah jelas menjadi bukti tentang kemakmuran Kota Mekah. Jamaah haji dari berbagai penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama mereka melaksanakan haji maupun umroh. Hal itu membuktikan kemakmuran modern baik dalam segi pemerintahan, dalam segi ekonomi maupun dalam sistem hukum, yang menjadi faktor utama kemakmuran yang mengagumkan. Selain itu, Idul Adha juga dinamakan Idul Nahar, yaitu hari menyembelih hewan ternak. Kisah sejarahnya sendiri bermula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang paling berat kepada nabinya Ibrahim alaihi salam, yaitu sebab ketabahan dan kesabarannya dalam melewati berbagai ujian,
ia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kehormatan Khalilullah, agar menjadikannya ujian bahwa dia melihat dalam mimpinya sebanyak 3 kali bahwa ia menyembelih dalam mimpinya hak bahwa ia menyembelih putranya sendiri. Maka Ibrahim pun tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib baginya untuk mengerjakannya. Lalu dia pun pergi menziarahi Ismail dan Siti Hajar. Lalu peristiwa yang sangat mengerikan itu Allah lukiskan dalam surah As-Saffat ayat 102, yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Ibrahim berkata, wahai Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika keduanya telah siap untuk masa perintah Allah tersebut, lalu iblis datang untuk menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak secara bergantian. Tapi baik Nabi Ibrahim, Siti Hajar maupun Nabi Ismail sama-sama tidak tergoda dengan bujuk rayuan iblis yang menyesatkan. Sampai-sampai Siti Hajar berkata, aku pun rela dikorbankan sebagai ganti Ismail. Begitulah ketabahan keluarga Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Ibrahim mencoba ketika keduanya telah siap, Ibrahim pun membawa Ismail ke tempat yang jauh. Lalu Ibrahim memotongkan pisau tersebut ke batu, lalu batu itu terbelah. Ibrahim berkata kepada pisau tersebut, hai pisau, engkau sanggup membelah batu yang keras, tetapi engkau tidak sanggup untuk memotong leher. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, batu itu pun dapat berbicara, dapat menjawab, hai Ibrahim, Anda memerintahkanku untuk memotong, tapi Allah berkata jangan potong. Bagaimana aku akan mengikuti perintah Anda jikalau akibatnya adalah menurunkai Allah Subhanahu wa taala? Lalu Allah mengutus malaikat Jibril dengan membawa kibasy dari surga sebagai ganti Ismail. Allah berseru dengan firman-Nya agar jangan meneruskan perbuatan ini. Allah telah meridhai ayah dan anak yang sama-sama memasrahkan tawakal mereka. Sekembalinya malaikat Jibril dari surga sambil membawa seekor kibasy, malaikat Jibril sendiri terkagum melihat kesabaran ayah dan anak itu. Lalu lisannya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Ibrahim menyambutnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu Ismail menyambutnya Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukup. Itulah sejarah dari Idul Adha yang kita peringati beberapa hari yang lalu. Hikmah dari berkurban adalah bahwa setiap manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan mereka hanyalah takwa dan imannya saja. Cukup sekian pidato dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.